bantuan. Oke, silakan. Tolong gitu loh, Bu. Tarik beberapa orang laki-laki, Bu. Tarik maju ke depan. Orang laki-laki, Bu. Bu, jadi gini ya. Ibu minta tolong itu harus lihat dulu. Oh, ini mampu nggak tolong ini? Kalau ibu ajak ibu ini mampu nggak? Nah, kurang mampu berarti harus ajak bapak-bapaknya. Betul. Ayo, waktunya cepet-cepetan ini. Kita harus bisa. Cari satu lagi, Bu, berarti, Bu. Nah, cari satu lagi, Bu, sekarang, Bu. Baik. Sekarang bagaimana cara memindahkan menggunakan kursi? Ayo. Kita gunakan kursinya. Ini problem ini sering terjadi, Bapak Ibu. Sering terjadi. Bahkan tidak hanya dalam kondisi bencana, sering terjadi juga seperti ini. Ayo sekarang silakan proses mengangkatnya bagaimana? Ibu yang mengarahkan prosesnya. Kalau korban kan nggak tahu, Bu, ya. Korban itu nggak tahu ini wajah, ini bagian tangan, nggak tahu. Ya. Nah, bagaimana caranya Ibu menginstruksikan? Bajunya dijambak, silakan. Terus, yuk kursinya sambil diangkat, Pak. Mampu nggak ibunya tadi? Ya, yang seharusnya tidak mampu karena kita punya inisiatif, akhirnya ibu mampu, gitu. Nah, itu adalah tujuan kita. Tujuan kita bagaimana caranya semuanya ini bisa bekerja sama, semuanya bisa saling menolong. Nah, kita akan lanjutkan menggunakan alat. Jadi ini ada problem yang lebih intens lagi. Bapak Ibu, mohon untuk sedikit merapat ke depan yang jauh. Mohon untuk sedikit merapat ke depan karena ini sedikit materi agak intens. Silakan. Agak sedikit mendekat, Bapak Ibu. Nah, ini adalah pertolongan terkait nyawa. Kalau tadi kan mungkin terkait dengan cedera. Nah, ini adalah pertolongan terkait dengan nyawa. Kita bisa menghilangkan problem seseorang, bahkan potensi kematian seseorang dengan cara-cara berikut ini. Nah, ini adalah sebuah problem. Jadi, si korban ini yang tadinya kasusnya hanya pingsan, setelah kita cek, ternyata ada henti nafas, henti jantung. Ya, nah terus bagaimana cara kita menolongnya? Apakah kita harus putuskan nggak ada denyut jantungnya, mau meninggal ini? Oh mati, gitu nggak? Tidak kan? Nah, kita bisa tolong. Seumpama ada orang tiba-tiba pingsan di pasar, tiba-tiba orang itu jatuh tanpa sebab, mau bayar, buka dompet, ngasih uang, tiba-tiba jatuh, itu bagaimana cara kita menolongnya, Bapak Ibu? Kebanyakan kita namanya angin duduk. Nah, ini adalah problem yang itu. Kita bilangnya angin duduk, kita kasih teh, kita kasih apa? Bagaimana cara penanganannya yang tepat? Sekarang kita cek dulu seperti tadi, seperti di awal tadi. Cek kesadaran, kita panggil namanya, Pak, Bu, ada respon atau tidak? Ya, kalau memang tidak ada respon, berarti kita cek selanjutnya. Kita tepuk bagian pundaknya, Pak, Bu, seperti itu. Kalau memang tidak ada respon, kita boleh cubit sedikit di area kulit bagian tengah.
ulu hati. Kita boleh kasih cubitan kecil di sini. Itu adalah cek respon dengan lebih mendalam. Itu oke. Kita boleh dicubit area sini atau area pinggang. Boleh. Begitu. Di sini dicubit kecil. Nah, kalau memang masih tidak ada respon, kita cek lagi tadi. Cek nafas, cek nadi. Di sini ada nadi karotis di sini. Di sini ada nadi yang bisa kita cek seperti tadi. Ya. Nah, kalau memang tidak ada nadi, tidak ada nafas, bagaimana prosesnya? Yang pertama, kita harus bebaskan dari area berbahaya tadi. Di sekitarnya ada area berbahaya nggak? Mungkin dia berada di jalan. Berarti jalannya yang kita tutup, Bapak Ibu. Bukan ini yang kita pindah. Seperti itu ya. Seumpama beliau berada di pinggir jalan, jalannya kita sterilkan dulu. Minta tolong orang. Kalau memang kesadarannya sudah tidak ada, kita minta tolong orang, panggilkan ambulans. Jadi kita swab cek kesadaran tadi, Bapak Ibu cek nggak ada respon, kita cubit sedikit tidak ada respon, kita panggil ambulans. Kita minta tolong. Oke? Kita minta tolong. Bagaimana cara minta tolongnya? Bapak Ibu minta tolong. Seumpama Bapak Ibu sini adalah masyarakat, saya adalah sebagai Bapak Ibu yang menolong. Pak Bu minta tolong teleponkan ambulans dengan alat AED, ya, AED, ya, itu boleh. Atau sampaikan saja ada korban lemah jantung, pasti akan membawa alat itu. Jangan sampai kita sampaikan dengan peralatan yang salah, atau kita tidak sampaikan, jangan sampai. Kalau kita tidak sampaikan, takutnya nanti seperti problem tadi, kita salah penanganan. Tim ambulannya bawa BD, tidak bawa alat AED, seperti itu. Baik ya. Nah, setelah itu kita tentukan pijatnya. Berarti kita harus lakukan pijat jantung secepat mungkin, karena golden time dari si korban henti jantung ini antara 5 sampai 7 menit saja. Setelah itu bisa disebut dengan mati secara biologis. Mati secara biologis bagaimana? Sudah mati yang sebenarnya atau tidak bisa ditolong karena aliran oksigen di otak tidak ada. Seperti itu. Nah, ini tugas kita di sini adalah menggantikan tugas jantung itu sementara. Ini tugas kita, tugas menolong. Jangan sampai aliran darah ke otak ini berhenti, otak mengirimkan sinyal bahwa jantungnya berhenti, orang ini harus mati. Jangan sampai. Kita harus sampaikan ke otak, ini masih ada denyutnya. Akhirnya ada recovery lagi. Berarti, nafas, otak akan memerintahkan ke paru-paru dan lain-lainnya. Itu prosedurnya. Nah, kita harus memberikan tadi pijat jantung. Di mana titiknya? Karena jantung ada di mana, Bu? Jantung ada di mana? Jantung ada di? Iya Pak, nggak ada yang di pantat Pak, sorry Pak. Jantung juga nggak ada yang di lengan Pak. Jantung semuanya ada di dada. Banyak orang bilang jantung ada di dada kiri, tapi sebenarnya jantung itu ada di tengah bawah ini. Jadi dikelilingi oleh paru-paru. Nah, terus orang kok bilang posisinya ada di kiri? Iya, posisinya adalah jantung ekornya ada di kiri. Jadi mirip seperti ini. Yang kayak kabel-kabel itu di atas kanan. Ekornya ada di kiri. Itu jantung. Seperti itu. Ukurannya seberapa ukuran jantung, Bu? Bapak, seukuran kepala masing-masing. Jadi saat Bapak Ibu mengepal, yaitu ukuran jantung masing-masing. Seperti itu. Nah, kita lakukan pijatan. Jangan sampai kita salah melakukan pijat jantung. Kita tentukan titik tekannya. Di mana titik tekannya? Untuk laki-laki lebih mudah. Karena apa? Kita bisa langsung tarik puting kanan kiri ini secara lurus. Kita ambil titik tengahnya. Itu bisa. Kanan kiri lurus, puting. Titik tengahnya. Ini bisa. Terus ada lagi di mana? Kalau memang tidak ada putingnya selama tidak simetris, ya kan ada juga puting laki-laki yang tidak simetris. Nah, kita tentukan titik tekannya ada 2 jari di atas tulang sternum.
Jadi 2 jari di atas tulang sternum adalah tulang sternum itu tulang muda pertemuan di antara rusuk. Nah, kalau ini saya angkat, tulang sternum ini ada di sini, Bu. Ini tulang rusuknya. Nah, tulang sternum itu ada di sini. Iya. Ini adalah tulang sternumnya. Nah, titik tekannya di mana? 2 jari di atasnya, berarti di sini. Itu adalah titik tekannya. Nah, iya kaget. Nah, di sini. Terus untuk yang seumpamanya posisi badannya gemuk seperti saya, di mana titik tekannya? Bisa kita tentukan dengan cara seperti ini. Kita seimbangkan tangan kanan kiri, Bapak Ibu. Jari kiri, jari telunjuk kiri itu berada di cekungan tulang. Ini ada cekungan tulang. Bisa dirasakan? Ya. Jarinya yang telunjuk kiri itu ada di sebelah sini, di cekungan. Terus yang jari telunjuk kanan itu berada di tulang sternumnya tadi. Seperti ini. Nah, terus titiknya di mana? Di sebelah kanannya jempol kanan. Ini lebih susah. Seperti itu. Kalau yang paling mudah ya tadi, kita luruskan puting atau 2 jari di atas tulang sternum. Itu lebih mudah. Terus bagaimana cara tekannya? Cara tekannya adalah yang pertama kita harus tentukan dulu. Nah, kita tentukan dulu untuk titik tekannya. Setelah bertemu, nanti kita berikan tekanan pada tumit tangan. Nah, tangan dominan ada di bawah. Kalau tangan dominan kanan ada di bawah, tangan dominan kiri yang kidal itu ada di bawah tangan kirinya. Seperti itu. Nah, untuk posisinya bagaimana? Ini harus lurus. Jadi siku ini nggak boleh nekuk seperti ini, Bu. Siku ini harus lurus seperti ini. Harus mengunci. Nah, nekuk itu nggak boleh. Jadi yang menekan adalah tulang belakangnya, tulang belakang kita. Nah, seperti ini. Nah, untuk tekanannya antara 5 sampai 6 cm maksimal. Dalam kan, ya? Ya, memang seperti itu. Kita lakukan penekanan sebanyak 100 sampai 120 kali maksimal per menit. Atau kita bagi 3 intervalnya. Intervalnya adalah 30 sekali, 30 yang kedua kali, 30 yang ketiga kali. Seperti itu. Nah, di sela-sela 30 pertama, setelah 30 kali pertama, kita berikan breathing support atau yang biasa disebut dengan bantuan nafas buatan yang tadi Bapak Ibu suka ya. Biasanya bapak-bapak yang suka kasih nafas buatan ya. Padahal pingsan Bu, nggak perlu ini kasih nafas buatan. Jangan sampai. Ya. Nah, di sela-sela 1 siklus tadi 30 kali tekanan, kita beri breathing support sebanyak kurang lebih 5 kali dalam 10 hitungan. Seperti itu. Baik, saya akan praktekkan secara umum. Mohon izin. Nah, setelah kita tentukan titik tekan, kita berikan tekanan dengan interval tekanan. Karena dominan tangan saya ada di kanan, saya akan menekan dengan tangan kanan. Seperti ini. Titik tekannya di sini, berarti tekannya saya di sini. Lurus semuanya, pasang mudah-mudahan yang pas, tangan harus lurus. Yang bergerak adalah bagian punggung seperti Pak Irfan tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Ya. Kalau 3 kali berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu satu siklus. Seperti itu. Sampai kapan Pak kita melakukan RJP itu? Nah, sampai kapan? Setelah siklus 3 kali siklus, kita cek lagi kesadarannya.
kita cek lagi nafasnya, kita cek lagi nadinya. Kalau memang sudah ada nadi, sudah ada nafas, kita recovery position. Kalau memang belum ada nadi atau nafas, kita lakukan lagi. Berikan 3 siklus lagi sampai ambulan datang. Itu fungsinya kita minta tolong ambulan di awal, Bapak Ibu. Gitu, guys. Kalau ambulan datang, kita sudah lepas. Berikan tugas itu kepada tim medisnya. Seperti itu. Kalau memang sudah ada nadi, sudah ada nafas dalam 3 siklus yang awal tadi, kita berikan posisi yang sempurna atau posisi stabil atau recovery position. Nah, bagaimana posisinya? Seperti ini. Saat kita selesai lakukan ini, kita berikan posisi stabil. Posisi stabil adalah menghadap ke kiri, Bapak Ibu. Jadi kalau ini ada tips untuk Bapak mungkin yang sedang pernah nyeri jantung, ya, tapi takut seperti apa? Takut periksa kan? Tidur menghadap ke kiri. Itu adalah kunci untuk meringankan tugas jantung saat kita tidur. Nah, posisinya harus seperti ini. Sambil menunggu ambulan, ya. Jadi sambil menunggu ambulan, posisikan tangan seperti ini. Tangan kiri diluruskan, tangan kaki kiri diangkat, ditekuk seperti ini, didorong. Seperti ini juga. Jadi ini adalah disebut dengan posisi stabil. Gimana Pak? Nanti kanan nggak sih? Ada kanan nggak? Iya, menghadap ke kanan. Posisi kiri ada di atas, sorry. Oh, di tangannya. Ya, posisi kiri ada di atas. Karena kita mempermudah tugas jantung tadi. Kalau kita memilih seperti ini, ekor jantung akan tertekan, maka dia akan memompanya lebih berat. Karena ekor jantung ada di sebelah kiri, memiring ke kiri seperti ini. Memiringnya ke kanan, ya, sorry saya salah. Memiringnya ke kanan, memperingan tugas jantung. Ini tunggu sampai selesai, sampai ambulannya datang. Kalau memang sadar, boleh diajak bicara. Biasanya sudah sadar, dia sudah ada reaksi. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sejauh ini?